Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau jenisnya sama ada 3 syarat. Kenapa yang pertama tadi? Ukurannya harus sama persis. Tidak boleh ada tambahan salah satu sisi. Nah, kalau itu dilanggar akan timbul riba fadl. Nih. Kemudian syarat yang kedua, mau nomor ya Pak mungkin? Jendolan. Jendolan itu jika satu jenis di jendolan. Ayo toh. Jika satu Nggih, jenis, nomor wae. syarat pertama niki oke. Syarat yang kedua, dalam akad ini realisasi dari sabda Nabi, yadan biyadin. Dalam akad tidak boleh ada persyaratan tempo. Persyaratan tempo atau penundaan penyerahan salah satu barang. Jika ini dilanggar akan terjadi riba yang nomor 2 tadi, riba nasak namanya. Contoh niki contoh yang melanggar Pak nggih. Yang pertama tadi contoh juga maksudnya contoh yang melanggar. Contoh yang melanggar. Nih. Misal pembeli misal menyerahkan pembayaran penjual ya, Mas, pesananmu bisa diambil besok misalnya. Oke, pembeli menyerahkan pembayaran berupa emas. Anggap saja ya. Penjual berkata, emas pesananmu bisa diambil besok. Nah, jadi mensyaratkan penyerahan salah satu barang. Contoh di sini penjual, besok ayah barangnya kamu ambil. Besok nih ini gue menjadikan terjadi riba nasak. Oke. Yang nomor 3, pada prakteknya barang harus langsung diserah terimakan sebelum kedua belah pihak
meninggalkan majelis akad. Ya. Anggap saja contoh ya, contoh yang melanggar. Penjual pembeli sudah akad, dan tidak ada syarat tempo. Syarat tempo yang menjadi syarat yang kedua, mereka penuh. Tidak adanya syarat tempo yang menjadi syarat kedua, mereka penuhi. Tapi penjual berkata misalnya, tunggu sini ya, saya ambil dulu barangku di gudang belakang. Misal penjual pun pergi, meninggalkan majelis akad. Allah. Saya dipahami Pak, nikah yang kedua. Nah, perlu ditulis atau perlu dijelaskan ulang nomor 2. Nomor 2 ya. Ini kan kita masih membahas jual beli ribawi jika barangnya sama jenis, emas dengan emas, beras dengan beras, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Ada 3 syarat. Syarat pertama tadi, 1, ukurannya harus sama. Kalau dilanggar terjadi riba fadl tadi. Kemudian syarat kedua, dalam akad tidak boleh ada persyaratan tempo. Mengucapkan persyarat tempo ini nggak boleh. Contoh niki, emas pesananmu diambil besok. Nah, ini. Diambil besok ini bahasa menempo, meminta tempo penangguhan untuk penyerahan salah satu barang. Dan ini nggak boleh nomor 2. Ini kalau dilanggar menyebabkan riba nasak namanya. Niki ulama nggak ada khilafiyah ya Pak nggih. Urusan riba niki langsung hadis sahih jelas, soreh hadisnya niku jelas. Nah, aku ikut yang membolehkan mboten enten dalam urusan niki Pak. Ini contohnya, solusi nanti di belakang. Ini solusinya nomor 2, nomor 3 kita jadikan 1. Terus yang nomor 3, kalau yang nomor 2 ini nggak boleh ada omongan intinya. Nomor 2 ini nggak boleh ada omongan meminta penangguhan. Ini contoh yang ada omongan ini. Emas pesananmu bisa diambil besok. Kata-kata pelanggarannya di sini. Terus nomor 3 mirip dengan nomor 2. Tetapi nomor 3 ini pada prakteknya kadang-kadang orang nggak ada omongan diambil besok. Tapi prakteknya barangnya itu nanti prakteknya. Contoh niki. Pada prakteknya barang harus langsung diserah terimakan sebelum kedua belah pihak meninggalkan majelis akad. Niki contoh. Anggap penjual pembeli sudah akad. Ini kata-kata kunci ya, sudah akad. Jual beli sudah terjadi, yo wis, hak mene ya, hak mene. Dan tidak ada syarat tempo, langsung ya barangnya langsung. Misalnya katanya, tidak ada omongan penangguhan seperti itu. Tapi, nah niki, tunggu sini ya, saya ambil dulu barangku di gudang belakang.
penjual pun pergi meninggalkan majelis akad untuk ngambil barang. Ya. Ya ngeten mon mboten angsal, Pak. Pergi meninggalkan majelis akad sebelum serah terima. Ini nggak boleh. Kalau ini dilanggar akan menyebabkan riba yang nomor 3 tadi, namanya riba yat. Solusinya sangat mudah nih. Solusinya berapa? Jangan akad dulu. Nah ini dia Pak. Jangan akad dulu. Bahasanya kok ngerti enak nih. Jangan akad dulu. Enak betul nih bahasa. Nih. Jangan akad dulu. Barangnya janjian aja dulu nih. Janjian saja. Barangnya biar ada dulu. Baru diakoti. Wah ini atas ngandap nih, pripun sing winggeng. Foto. Iya. Mudah sebetulnya solusinya. Jangan bikin akad dulu. Bikin janjian akad. Bikin janjian akad. Nunggu barangnya datang dulu lengkap. Nah, barulah akad. Langsung serah terima. Terus pisah majelis. Karena melanggar itu lah kacau. Tunggu sebentar ya, saya ngambil barang. Gak boleh gak? Nggak boleh kalau ngambilnya itu menyebabkan meninggalkan majelis akad nggak boleh. Ya kata si nomor 3 nih. Kalau ngambilnya cuma di dekat satu ruangan. Solusinya meneng-meneng aja kan? Ngambil barangnya. Solusinya jangan akad dulu. Jangan melakukan, jangan buat janji dulu. jangan bukan janji. Jangan membuat akad jual beli dulu. Ya harga. Nah. Nyanyangan deh, betul apa-apa. Misalnya gini kan, saya mau beli ban ukuran 14 sekian. Ban betul cocok. Kok ban? Nih, harus emas. Nih. Kemudian di toko memang tidak ada, Nggih. tapi orang tuh tahu yang dicari, terus dia diam-diam ngambil apa yang dimaksud itu tanpa akad. Nggih. Itu boleh? Boleh tanpa akad, terus ketika barang ada baru diakati. Nih. Memang begitu, jangan akad dulu, janjian saja. Minta pengadaan barang, begitu barangnya sudah ada di tempat barulah diakati. Tapi hanya barang tertentu, tidak semua barang. Nih, jangan diakati dulu. Tapi harganya sudah nggak apa. Kenapa? Harganya udah belum bayar. Nah, niku saged di mungkin ngasih jaminan dulu, mungkin bisa ya. Jaminan berupa uang juga. Kalau dikasih DP lah gitu gimana? Ya niku, Tanda jadilah gitu. nak canda. Misalkan ini Nak DP niku biasanya Sudah jadi. enggak Pol- pegangan tanda jadi 5.000 aja Nggih. gitu. Biar enggak nggih. iya. DP niku mboten enten akad DP niku nggih. Nggih. No, mungkin kita bikin akad jaminan, Pak. Nggih. Jaminan. Jaminan sekedar Ya, bukan gade syar'i, bukan, tapi sekedar jaminan makna secara bahasa. Maksudnya jaminan supaya orang percaya begitu. Wasikoh, ya, sekedar wasikoh secara bahasa. Nah, pengikat kepercayaan supaya dia percaya kepada kita. Intinya jangan diakati dulu. Ketika barangnya sudah datang, barulah diakati. Bisa aja kalau misal cincin, kita pengen cincin nikah yang ada tulisannya Fulan bin Fulan, bentuknya begini. Nggih, akadnya niku anu minta dibuatkan barang. Atau pesan tapi pesan pengadaan, bukan pesan itu ada dua Pak. Pesan sebagai sebuah akad, nanti akan kita bahas juga. Atau kata-kata pesan sekedar bahasa. Pesan dengan kata lain, tolong barangnya dihadirkan ke sini.
pesan nasi goreng Pak, niku bukan akad pesanan, bukan akad pesan tapi sekedar pesan meminta pengadaan barang. Tapi ini khusus emas aja, Mas. Kalau ini khusus emas Pak. Enggak yang kita bicarakan termasuk emas juga. Mas perak. Kalau di luar emas bukan riba. Mboten, nggak ada masalah Pak. Oh gitu. Nggak ada masalah nih dari awal, ini hanya yang kita bahas panjang ini dari tadi Emas dari kemarin. perak. Hanya emas jadi, perak. jadi bahan mobil nggak apa-apa Pak Muntawan. Iya, ini perlu pemahaman juga Iya. kita ini. Sangat. Dari kemarin. Ya, terus emas perak pun ketika sesama emas perak dijual belikan dengan emas perak yang lain. Kalau emas perak dijual belikan dengan makanan, niku pun Tidak masalah. sudah nggak masalah, sudah seperti jual beli biasa, nggak ada syarat-syarat tambahan khusus begini, nggak ada timbul riba-riba seperti ini, nggak ada. Hanya khusus barang ribawi yang satu sebab ribanya, yang sama sebab ribanya. Emas perak dengan emas perak, makanan dengan makanan. Satu jenis barang. Dan ini kita sedang membahas yang satu jenis, 3 syarat. Habis ini kita bahas bagaimana kalau beda jenis. Hampir sama. Namun ini, Oke. ya kalau beli motor saya bayar dengan gandum. Berapa syarat nih Pak? Saya mau beli motor kepada Anda, tapi saya mau bayarnya nggak pakai uang. Saya punya beras misal, beras saja. Pak, tak bayar pakai beras ya, 1 ton. Berapa syarat? Pinten Pak? Motor Anda mau saya beli memakai beras 1 ton. Berapa syarat yang dibutuhkan supaya sah? Nah. Pinten Pak? Baru kita bahas tanpa syarat Pak. Tanpa syarat. Nggak kena ini Pak. Nggak kena ini. Oke. Niku pun sangat nggak kena loh niku. Sudah bukan emas, Bukan perak. Bukan makanan. dan nggak satu jenis lagi dengan makanan. Ini hanya sempit nih. Ini hanya berlaku. Ini mau emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan. Oke, ini mau. Paham orang lagi? Judulnya itu barang ribawi lah. Tenang nih. Mas perak makanan. Barang ribawi ada Masih 3. keluar dari itu. Emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan. Itu ada 3 syarat. Kalau yang hari itu ikut jangan ngerti. Ada itu tidak ikut tidak ngerti. Emas perak uang. Nah, sama jagung kemarin ada syaratnya. Ya, Sawang udah sama jagung. uang itu sudah tidak boleh. ada syaratnya. Satu sebab riba tapi beda jenis. Nanti 2 syarat saja. Ini kita sekarang sedang membahas yang sama jenis. Berat ini, nggak mungkin terlaksana, nggak mungkin Pak. Syaratnya ada 3. Syarat yang nggak mungkin syarat nomor 1 tadi Pak. Ini bukan mungkin syarat nomor 1. Harus sama ukurannya. Nggak boleh ada kelebihan loh. Dodolan arbadi loh. Nggak boleh ada kelebihan. Apa iso dilakoni? Ya memang jangan dilakoni. Akhirnya oleh syariat ditetapkan syarat yang berat. Karena jual beli yang model seperti ini sangat melanggar hikmah penciptaan. Nah, terus dikasih sorban diguntingi lap mau nih kok. Kalau uang Nah, emas ya. karena menggunakan pemberian tidak sesuai hikmah yang memberi, maka itu dianggap tidak syukur, Pak. Maka oleh Imam Ghazali dimasukkan dalam Bab bab syukur. syukur. Wong sing melanggar ngeten iki berarti orang syukur. Loh, kenapa nggak syukur? Karena engkau telah melanggar hikmah Allah menciptakan emas, perak, dan makanan. Makanan itu dimakan.
Seandainya mau dijual belikan ya mestinya beda jenis. Kok satu jenis? Nah, niku pun. Dipun. Ada pertanyaan lagi sebelum nggih? Mengenai makanan. Nggih. Biasanya kalau tempat saya itu di kota, kalau apa itu kenduri apa jenenge megengan ya. Selamatan itu habis mau puasa. Itu ngumpul setiap warga mengumpul membawa dua takir apa ya? Dua tak makan. Terus sampai di situ didoai kemudian tukar. Hanya tukar saja karena tidak dimakan di situ itu bagaimana kan? Mboten napa-napa nak niku. Kemudian apa? Nggih. Ora jual beli lho. Itu bukan jual beli niku. Itu mboten nuka jenengan nyedekai kula. Sedekah itu. Untuk pahala jenengan itu. Niku akote nggih sedekahan niku. ya Allah. Sih, monggo. Nah, nggak boleh. Satu jenis enggak boleh kok gitu. Nggak mlebu waktu itu. Uang sama uang niku termasuk satu jenis. Berarti kena 3 syarat ini. Berarti kalau menjelang hari raya 10.000 Tukar duit kita anyar. tukar dengan duit Kawan. anyar nggih. 1000-an tapi jumlahnya cuma 9. Dinilainya 9.000 niku riba napa niku? Riba yang pertama tadi, riba fadl. Hukumnya pripun niku? Berat. Antara Berat niku. beli kena semua. Dan solusinya pripun? Nah, mudah saja. Ada sebuah akad namanya ji'alah. Ji'alah nih ngeten. Kalau kamu mau melakukan begini-begini, nanti tak kasih uang. Begini, kalau diterapkan dalam tukar menukar uang baru tadi, kalau kamu mau nukar 10.000 saya ini dengan pecahan 1000-an baru jumlahnya 10, kamu saya kasih uang 1.000. Akhirnya 10.000 Kasih. kita kasihkan, dia mengasihkan kita 1000-an jumlahnya 10, genap 10.000. 10.000 kita kasihkan dia, 1.000. terus dia kita kasih opah 1.000. Kebanyakan orangnya enggak Jawa. Itu Nggih. perlu dakwah sama dia. Nggih. Datang. Tipis saja akadnya. Kalau niat awalnya kita pengen sedekah itu, makanya ditukar 100 menjaga kemudian niatkan yang 10 kita sedekah sama. Mboten sakit Pak, beneran. Nggak bisa. Nggak bisa nih. Tetap anu. Oh nyatane jadinya nggak sama sih. Pripun? Iya, Pak. Awalnya baru nyai. Itu boleh. Money changer niku beda jenis. Belum kita bahas. Iya. Habis ini. Ya, Ustaz. Yang tukar tadi. 100.000 nih. Iya. Kasih 10.000 10. Sama jumlahnya. Setelah itu kita yang niat tukar tadi baru memberi. Nggih, ya begitu memang. Mungkin ngasih 5.000, 10.000 tergantung keikhlasan kita, nggak ada masalah. Oh. Kalau dia mau, Saya kata gini, misalkan kita udah tahu nih, udah paham ilmu nih. Iya. Saya mau tukar 10.000, saya punya 100 ini, 100. Udah saya terima nih. Leh, untuk kamu 10.000. Bisa, boleh. Artinya jumlah pembelian kan tidak diatur kan, Tapi sebaiknya dikasihkan, sebaiknya diangkatkan jadi akad ji'alah namanya dalam syariat Islam. Maksudnya, Ya tadi itu, kalau kamu oh, mau menukarkan 100.000 ini, kamu nanti saya kasih uang 10.000. kita harus ngomong begitu ya. Nih, jadi akad ji'alah. Bongkar dulu diakadkan. Kalau money changer itu uang rupiah dengan mata uang lain, maka beda jenis dia. Cuma beda Sih, hasilnya sama juga. sampun. Nilai tukarnya. Nih.
Sekarang uang tukar kita bahas yang beda jenis. yang beda Ini hampir sama, buatan kalau hapus tulisan ini. foto-foto tok. Pripun iki? Harus direkam iki. Yang beda jenis ini bisa dilakukan dan memang sering kita lakukan kalau yang beda jenis. Tapi kalau yang satu jenis ini sudah ini Jarang. Tidak ada. harga mati ini nggih. NKRI harga mati ini nggih. Satu jenis ini guys. Harga mati mun betul sakit nih. Kalau yang beda jenis ini pripun ya? Hapus banget. Makanya nulis malah ini. Ya, Ini ampun. sami syaratnya jane. Oh, Suratnya sama. Syaratnya sama. Ini bunder yang kedua tadi. Jika beda jenis hanya disyaratkan dua perkara ini. Jadi yang kalau beda jenis yang disyaratkan hanya syarat nomor 2 dan nomor 3 seperti yang tadi. Jumlahnya nggak apa-apa, ada lebihannya nggak apa-apa kalau beda jenis. Emas 3 gram ditukar tambah atau diperjualbelikan dengan perak 10 gram misalnya, boleh. Beras jelek 5 kilo diganti dengan jagung pinten 1 kilo. 8 kilo, boleh. Apa malih? Wes pokoknya bebas niku kalau beda jenis. Asalkan niki tetap nggak boleh ada persyaratan tempo dan prakteknya pun barang harus langsung diserah terimakan sebelum kedua belah pihak meninggalkan majelis akad. Ya kalau barangnya masih di gudang, barangnya pengadaannya adanya itu baru bisa besok, solusinya nih jangan akad dulu, janjian saja untuk menghadirkan barang, untuk janjian pengadaan barang, janji membeli juga boleh. Janjian itu macam-macam model ini. Janjian saja ini ada mungkin janji beli, kok tak tuku nih. Atau janji pengadaan barangmu gonen rene sik, hadirkan dulu ke sini barangmu, atau tolong buatkan nih, tolong dibuatkan emas persiapan cincin nikahku begini-begini ciri-cirinya, dibuatkan dulu. Baru ketika sudah jadi, sudah ada di tangan si penjual emasnya, baru kita akad. Simpel sebetulnya. Nggak tahu ilmunya jadi pesan dulu, nggih. udah jadi baru akad. Nggih. Kalau pihak penjual minta ini uang muka, Dan ini mau bukan kita akati sebagai uang muka, Sebagai penjaminan. tapi sebagai ya jaminan kepercayaan. kalau pembeli langsung bayar cash, Memang barang berarti belum angkat, ada, berarti angkat nih gue Boleh, mana enggak boleh. barang belum ada ya. ya nggih, ya boleh. Nggak boleh. Nih. Tapi biasanya tuh Niki barangnya apa niki? Barangnya yang ini ya? Cincin. Ya cincin, ya nggak boleh. barang kan yang pesan cincin, tapi barangnya biasanya itu harga sekian gitu. Buatan apa? Buatan apa? Tanya harganya dulu berapa? Ya, tapi belum angkat dulu. Ya. Ya supaya dia percaya iki ora ngapusi kok lelek wis tak gawekne terus Ora dituku. wajar seperti itu. Jaminan. Jaminan dulu. Kalau waktu mahal kita jual kan, beli emas 10
Nggih. Waktu mahal saya jual jadi 15.000 kan. Iya, mboten masalah niku. Enggak ada kaitan dengan ini. Enggak masalah niku. Jual tok ini enggak beli. Kita beli emas Jual beli itu. di saat murah. Nah, ketika belinya niku harus cash ya. Masnya orang lain. Yang kita boleh kan satu jenis Nggih. yang 6. Ya, dok. Monggo niki kita dijelaskan dengan sejelasnya niki. Nggih. kan barang harus diserahkan. Nggih. Nah, terus kalau apa? Uang dengan uang, Nggih. tapi beda jenis. Nggih. Kita tidak serahkan uang, tapi kita coba lihat rekening. Bagaimana? Nah, niki masalah mana niki? Teknologi. Nggih. Gesek itu. Banyak juga yang langsung serahkan uang, banyak juga. Nggih. Kalau jarak jauh itu Nggih. cuma lewat rekening. Saling mengirim. Online. Apakah transfer itu sudah bisa dikatakan serah terima? Nah, ini pembahasannya teman gini ki tunda dulu nih, Pak. Nih. Nomor yang pertama nomor yang ditunda mau? Kenapa? Senang Tabungan saja. emas. Murah, tabungan emas boleh. Oh, nggih nabung seharga emas nggih. Pripun mau? Pertanyaannya. Nah, waktu nabung Nggih. itu harga emas 400.000. Nggih. Kemudian misalnya 1 tahun kita ambil harga emas itu menjadi 600. Nggih. Inflasi. Boleh. Boleh apa enggak ya? Boleh. Boleh kan? Pak? Ya, tapi kan rekening. Ya iya. Barangnya ada utang. Iku nabunge Seharga emas. nabung Tidak uang berupa emas. Tapi berupa emas. tapi Berupa emas. dinilai dengan nilai emas. Dengan nilai emas. Dinilai harga emas saya tahu ya. Tetap Terus mangke mendetik. Nah, wis larang mas. dinilai emas Iku itu sih. dijupuk. Inilah dunia. Memang ada ini. Itu Ada. anu, Wonten, Pak, wonten. ada itu saya ikut itu. Apa Menabung kita emas. menabung emas. Jadi istilahnya di rekening itu sekian gram gitu. Nah, Jadi sekian gram, bukan uang sekian bukan. Jadi sekian gram. Terus mengambil nabung atau beli nih Pak Kote? nabung, tapi di situ tulisannya emas gram. Kita nabung berupa emas Seharga emas tapi saat itu. bayarnya uang. Nabung. Oh, Nah, tapi begitu diambil naik sudah naik. Ambilnya kan kalau pas naik, kalau nggak naik kan Ini kan terserah kita. nggak pas naik kan kira diambil. Iya. Ini pas butuh. Tapi pas pasti butuh. naik tiap Tapi tahun pas emas betul itu. emas endek, mulai saat tinggi ada. Iya. Ada nilai Ada di Pegadaian ada itu tabungan emas. Terus saya tutup kemarin. nek ketinggalan, tapi nanti buat asal ketinggalan. Ya, itu makanya tanya. Maka nanti tadi kalau mudakaroh ini dia, Mereka pada saya Iya. tabung emas 10 gram. Terus saya ambil satu lihat, ya 10 gram sama gramnya sama. Tapi harganya beda, nah, nilai duitnya beda. wonten memang begitu tuh ada. Nabungnya di mana itu? Pegadaian itu ada. Di bisnis online itu Pegadaian kan banyak. menyelesaikan masalah tanpa masalah katanya. Ini bermasalah berarti. Bohong berarti itu. Motonya. Penuh masalah nih dari asli ini. Wes pokoknya pusing asuransi udah. Aku udah ampun betul sampai mau pecah malah ini. Tapi yang nabung emas yang diambil kan emas bukan uang. Negara sudah mengatur. Apa? Nabung emas. Yang diambil emas juga. Uang, uang dia. Ini nabungnya uang pak. Uang. Nah, belinya itu kita punya uang, saya belikan emas. Tapi nyata nih. Tapi ngambilnya uang ya. Iya, Ya. saya belikan emas saat itu. Ya, kalau misalnya
1 juta dapat emas 2,5 gram. Ini 2,5 gram di rekening itu. Terus saya ambil 1 gram misalnya, kan juga emas sama. Tapi Uang. dijual di situ berupa uang atau mas uang. Niku nek ditingali Politik. seandainya itu akad jual beli ya awal nih kok nggih. Saya nabung tapi hasilnya jual beli itu. Bahasa biar mudah menerima nabung Biar ada tapi orang tertarik. beli Beli emas. emas. Lha kok nggak langsung diserahkan? Niki mun salah nomor iki niki jane. Tuku mas ora diserahne niku Nih. mau kena anu niku. Kena ya nomor Lah kena sing dua nomor 3 niku. tiga. Sing diserahne kwitansinya. Ora oleh barang ya. wis kena hukum. Rentok ya. Kan niku ora oleh ditunda lah, kudu langsung diwene. Iku mawon pun perkara lho kok teko dirin. Oke. Loro iki perkara. Kena hukum loro malah kowe. Makanya tanya. Akutnya tidak. Baru pertama saja sudah perkara. Omone yang kedua. Nggih, terus perkara nomor iki kali ada mau. ra gomas iku. Niate ora tuku emas, niate golek duit akeh. Money changer tapi transfer lewat rekening. Nggih. Sing mas iki ketoke iso transfer teko dinding iku iso gak oleh niku. Nama-nama bahas riyen. Monggo, napa malih sing. Terus Uang sama uang kan enggak boleh. uang sama uang, kalau sama rupiahnya berarti satu jenis. Kalau uang ya bukan sama dolar. Kalau beda mata uangnya, rupiah sama dolar, niku berarti beda jenis. Beda harga Kak. Beda jenis. Bedane lah beda. Nah, dua syarat ini saja masih mungkin dilakukan, sangat mungkin. Kalau uang logam dengan uang kertas nominal sama. Kan beda jenis. Padha duit. Kenapa? Sama Padha rupiah iki padha, Pak. Uang kertas dengan uang logam. Jenis logam jenis merah ayo. Dia katanya rupiah, tapi kan beda jenis. niki pembahasan panjang. Karena anu pinjaman koperasi gitu. kedudukan emas ini nggak akan bisa sempurna digantikan dengan uang kita. Jelas apa sebenarnya? Cuman Riba, ya, jelas riba. kalau sama rupiah, niku hukumnya satu jenis walaupun dia beda bentuknya, Pak. Kertas sama logam. Ustaz, di kami itu ada koperasi. Nggih. Jadi koperasi itu melayani anggota yang piah. Itu yang nomor 4 belum loh, ini baru satu riba yang 1, 2, 3 ya. Parah nih niku mengke. Iku nggih parah. Parah pol iki. Nomor 4 sebetulnya simpel. Maksudnya ada solusinya enggak supaya itu aja yang saya tanyakan. Mesakno. Jasa. Niki sama nomor darah ini. Dan masih ada waktu nggak kita? Masih Sing. Monggo Pak. 18. Ada pertanyaan dulu, nggih. Mohon izin ya Pak. Nggih. Ini menyangkut juga yang tadi terkait masalah tabungan. Nggih. Itu kan memang akadnya mirip-mirip job, namun namanya itu kan nabung. Artinya nabung itu kan kita tidak ambil fisiknya. Dalamnya udah jelas itu. Maksudnya gini, Nek menyimpan, solusinya ya apa? Kan ada solusinya. nggih mangke Mungkin seharusnya akadnya yang kita ambil adalah apa yang kita simpan. Harusnya kita terus kula simpan, tolong simpenkan tas ini. Ini nanti yang saya ambil ya kan sama dengan tas ini. Karena aku tak terima. Kalau akadnya Coba dikasih. makanya dalam akad bank syariah, bank muamalah dan lain-lain itu kita bukan nabung, Pak. Dalam bank muamalah itu ketika kita nabung itu akadnya bukan nabung. Sudah dijelaskan di awal kesepakatan dan kita tanda tangan pun. Akad yang biasanya itu namanya mudorobah. Akad bagi hasil. Akadnya akad bagi hasil. Jasa koperasi. Koperasi Makanya biar ada solusi jadi nggak riba ini perlu ditanyakan. Jasa. ada dan solusinya. Bikin syariah. Ada deh. Sampun iki? Pun Ulah bos.
Yang nomor 4 niki simple sebetulnya. Niki bukan okay. Sejak kemarin kita ini masih membahas riba yang 1, 2, 3. Riba yang timbul dalam akad jual beli barang ribawi. Nah, sekarang yang nomor 4 niki simple nih nomor 4. Riyen diguyoni nek ngapus ora resik engko bojomu sing mboten. Beneran niku. Terus ada satu dalam akikah nikah kan kita dianjurkan untuk memasak daging dengan masakan yang rasanya manis. Tulangnya jangan dipecah, tetapi dibiarkan utuh, dipotongnya pas persendian. Niku namanya tafaul, Pak. Tafaul. Tafaul niki berharap kebaikan kepada Allah yang ada kecocokan dengan tindakan yang kita perbuat. Harapan kita kepada Allah, anak kita akhlaknya manis, maka akikah dia kita masak dengan rasa yang manis. Harapan kita kepada Allah, doa kita supaya anak ini jasadnya sehat, utuh, kuat, maka kita bikin tindakan akikahnya enggak kita pecah-pecah balongnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat istisqa minta hujan, selesai prosesi sholat istisqa, di akhir itu beliau membalik ridaknya, membalik selendangnya dengan cara balik yang menimbulkan perubahan total. Yang tadinya kanan atas jadi kiri, yang tadinya kanan jadi kiri, yang atas jadi bawah. Ini nggih tafaul. Berharap supaya Allah merubah total keadaan yang tadinya kering kerontang jadi hujan. Niku angsal mawon harapan. Harapan itu bebas. Misalnya kalau ngapus papan tulis tak resi, nak ngapus tak resi, ben atiku resik. Nah, ngoten saged. Ya nyapu pas bertugas kebersihan, nyapu bersih. Niatnya tak ngeresiki hati. Angsal niku tafaul niku luas babnya. Tapi kalau tabaruk nyari keberkahan, nah niku lebih sempit babnya. Hanya yang hubungannya dengan perkara-perkara yang memang ada barokahnya. Tapi kalau tafaul harapan itu luas. Oke, sekarang kita bahas riba yang nomor 4. Ini kurang namanya riba qard. Qard niku utang artinya. Riba utang. Dilihat dari namanya niki. Niki riba yang timbul dari akad yang menimbulkan utang yang diambil tambahan manfaat dari utang tersebut. Itu hadisnya kama ja'a fil hadis kullu qardin zaro naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang menarik manfaat maka itu adalah riba. Ini simpel, Pak. Umum banget. Naf'an ini memakai lafadz isim nakiroh yang diantara faedahnya adalah menunjukkan makna umum. Apapun manfaat tambahan
apapun jenisnya, bentuknya, tapi itu adalah suatu manfaat tambahan yang diambil sebab ngutangi, ya, niku masuk ke riba yang nomor 4. Dan inilah yang banyak sekali hari ini. Perbankan, termasuk koperasi simpan pinjam, semacam. Makanya sekarang ada bank syariah. Ketika umat sudah mulai sadar, akhirnya dibikinlah lembaga-lembaga syariah. Maknanya enten bank syariah niku berarti bank sing mboten enten tulisannya syariah. Niku nek cara ditulis bank tidak syariah. Cuma adanya tambahan syariah pada sebagian bank, pada sebagian istilahnya BMT, Baitul Mal wa Tanwil. Niku nek berarti yang enggak ada embel-embel syariahnya niku. Iya. Oke. Makanya usahakan kita hindari itu semua. Dipun niati. Nah, kalau sekedar dibahas, kalau sekedar menggunakan jasa transfer dari bank, sekedar menggunakan ATM-nya, sekedar sebagai lewatan gaji, niku hukumnya makruh, Pak. Nggak sampai haram. Tapi kalau nabung, pinjam, terus nanti dapat bunga tambahan, enggak, seandainya bunganya enggak kita ambil pun, kita sudah membantu terlaksananya suburnya sistem ribawi ini. Maka kata Nabi dalam masalah urusan riba ini kan yang kena bukan yang makan saja. Yang pertama yang makan, kemudian muwakilihi, yang nyuruh, Pak. Terus saksinya, terus katib yang nulis, sekretaris. dan itu oleh para ulama dikiaskan ke yang lain-lain yang membantu prosesi, termasuk yang ngantar. Satpame wirwan satpame Mengamankan. Oke, nah, itu subhatnya sangat besar. Kalau bank itu sebetulnya masih ada penghasilan yang halal dari bank. Mereka itu diantaranya punya jasa penyimpanan barang-barang berharga, menyewakan berangkas untuk penyimpanan. Kadang-kadang kalau kita nabung di bank kan repot prosesnya, makanya ada antri nulis ini, dan ada batas pengambilannya, nggak bisa langsung sehari ngambil jumlah banyak. Ini ada orang-orang kaya, dan saya pernah bermudzakarah dengan salah satu orang-orang seperti itu. Bank itu menyewakan tempat berangkas yang ada di bank. Jadi dia mau nyimpen uang apa saja, silahkan, ini tempat dia sendiri. Dia nyewa tempatnya. Nah, kalau ini termasuk penghasilan bank yang boleh. Berarti bank itu penghasilannya ada yang haram, dan ini yang besar, sangat besar. Tapi ada juga sisi penghasilan dia yang halal. Makanya kalau orang kerja di bank, bagaimana hukum gajinya? Subhat yang sangat kuat. Karena uang dari bank itu campur mau, akhirnya jadi subhat yang sangat kuat. Terus yang perlu kita sampaikan, termasuk ya, yang ngutangi jelas. Ini yang beri utang dengan syarat tambah, ini jelas kena riba ini. Syarat tambah ini bentuk apa saja ya Pak ya? Walaupun bahasanya seikhlasnya,
tetep kena. Lah kok oleh balekne piye? Wis to, pokoke tambahno sak ikhlasmu. Nah, walaupun dibahasakan sak ikhlasmu tetap niku meminta syarat tambahan kena hadis. Ini jelas kena ini. Ini jelas kena. Nah terus yang utang bagaimana yang utang? Ya. Bagaimana dengan yang utang? Yang utang niku ulama ada sedikit perbedaan pendapat. Menurut Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, orang kunci dalam mazhab Syafi'i, yang utang ini jika darurat, maka terbebas Wes muga-muga darurat. dari dosa riba. Utangi darurat kabeh. Butuh semua. Butuh mendesaknya darurat. Jadi tentu Pak, Belum tentu. utang untuk beli mobil. Saya juga nanda Nah, ini saya tanya nih Satnya. Jadi yang tadi itu Sat, yang koperasi tadi. Jadi anggota itu ketika dia membutuhkan katakan dana besar itu utang. Lah kami selaku katakanlah atasannya itu dimintai tanda tangan. Tetapi saya sampai gajimu piro kayak gitu. Jadi pertimbangannya bagaimana sisa gajimu yang untuk bayar itu bisa untuk operasional 1 bulan. Itu kita untuk menyeleksi. Nah ini kan bermasalah juga nih tanda tangan ya. Membantu lancarnya membantu lagi. Nah, terus kami ada punya koperasi juga Ustaz. Nah, bagaimana solusi koperasi ini bisa membantu anggota kemudian tidak timbulkan riba? Mungkin akadnya atau bagaimana kami butuh nih, pemahaman ini. Ditunda ya. Operasi apa apa Pak? Sama Ya, operasi untuk intern. Tempat saya pegawai negeri mesti enak itu. Setiap instansi ada. Oke, semua saja. Wah, departemennya yo. Operasi kene ora operasi simpan ya, operasi dodo sego. Enten solusi lagi. Nah, Ada satu di enten Sistemnya ya. dijadikan Ada syariah. solusi ya apa supaya tidak Pernah riba. saya nawarin sistem syariah ke Pak. Itu pernah saya tawarin. bagian ini untuk penyusunan jawaban. Saya punya teman yang ada di syariah. Ya, jelas tidak mau, dia tidak Karena paham. aku mana gak tanda tangan aku ya. Dia kan jadikan pejabat itu ya cari golek untung Biasanya orang niku meminjam untuk apa? enggak bisa ditolak. Bangun rumah ya kan. Nih. Beli tanah. Bukan sedikit kalau uang tuh, anak-anak tuh di atas 100 juta tuh pinjam itu. Dia bayar 15 tahun, ada kan gitu keterangannya kan, digunakan untuk apa, bayar berapa tahun. Kayak tadi Pak, tadi itu anggota pinjam 200 juta. Itu apa namanya, bayar 15 tahun, selama 15 tahun, tiap bulan sekian. Nah saya selalu mengecek sisa gajinya, kira-kira untuk operasional keluarganya cukup tidak. Kalau nggak cukup, nggak saya kasih. Gitu. Dan saya nggak ambil manfaat, artinya nggak nerima, udah ada itu, nggak ada. Nggak ada. Jadi dakwahnya nggak terima uang, nggak minta uang, itu kira-kira. Menyukseskan. Gak dikasih rokok. Oke, besok kita susun jawabannya. Sebetulnya, kalau bisa diketahui barang apa yang dia Beli. inginkan untuk dapatkan, itu koperasi nanti akan jual ke dia. Caranya. Beli, tapi yang beli koperasi tapi jual ke dia. Nah besok aja, besok kita. Nah, ini pun habis. Nggih. Utangnya berupa barang. Masya Allah. Coba cekam sih. Nggih, sampai saya Mugi-mugi barokah sedanten. Amin. Amin. Kita baca Fatihah Pak. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Dengan niat supaya ilmu ini dijaga oleh Allah, kita diberi kemudahan, kemampuan untuk mengamalkan dan memperjuangkannya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah.
وعلى نية جميع مشايخنا ولرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.